Sepak bola adalah olahraga yang gila. Saat satu sisi ia membuat banyak orang memuja pahlawannya, di sisi lain ia justru jadi olahraga yang menghancurkan. Klub-klub besar tidak cuma jago mengoleksi piala, tapi juga lihai membuat darah mendidih. Para raksasa dunia ini menjadi musuh bagi jutaan umat manusia berbagai penjuru bumi. Alasannya beragam. Ada yang dicap sombong karena uang melimpah, dituduh main mata dengan penguasa, hingga klub yang hobi menciptakan skandal memuakan. Mereka mungkin dipandang suci di mata fans, tapi di mata haters, klub-klub ini adalah pendosa dan punya kelakuan kotor. Lantas, siapa saja mereka? Starting Eleven List sudah merangkum 10 klub yang paling dibenci di muka bumi. Apakah klub kebanggaan kalian masuk dalam daftar hitam ini? Atau justru kalianlah salah satu pembencinya? Mari bongkar videonya sama-sama. RB Leipzig. Banyak yang berpendapat RB Leipzig adalah keajaiban dari Jerman yang penuh kejutan heroik. Namun di tanah kelahirannya sendiri, klub ini dianggap sebagai noda besar. Alih-alih dihormati karena prestasinya, Leipzig justru memegang status sebagai musuh publik nomor 1 yang paling dibenci oleh hampir seluruh supporter sepak bola Jerman. Kebencian ini meledak karena Leipzig dianggap telah menginjak-injak tradisi suci sepak bola Jerman. Mereka sengaja mengakali aturan kepemilikan klub demi ambisi korporat minuman berenergi Red Bull. Bagi fans fanatik di sana, kehadiran klub kaleng ini adalah ancaman nyata yang merusak tatanan dan budaya asli sepak bola yang mereka cintai. Meski memberi warna baru, spanduk berisi makian tetap saja membentang di setiap laga mereka. Status sebagai klub paling dimusuhi sepertinya akan melekat selamanya di pundak Leipzig. Bagi penikmat sepak bola yang tidak suka dengan kapitalisme, Leipzig juga mungkin jadi salah satu klub yang layak dibenci. Juventus. Di Italia, Juventus adalah penguasa yang paling dimusuhi di seluruh negeri Pisa. Status mereka sebagai pengoleksi gelar terbanyak justru menjadi bahan bakar para haters. Puncaknya, skandal Calciopoli 2006 membongkar porak besar yang mencoreng wajah sepak bola Italia dan menyeret nama besar si Nyonya tua ke titik terendah. Kebencian publik sebenarnya sudah mendarah daging jauh sebelum skandal itu meledak. Calciopoli hanyalah satu dari sekian banyak dosa lama yang terus menghantui mereka. Rentetan kontroversi tak berujung inilah yang membuat jutaan orang muak dan antipati terhadap setiap langkah yang diambil oleh klub raksasa asal kota Turin ini. Juventus dicap arogan karena hobi membajak bintang rival demi memonopoli liga. Tuduhan bantuan wasit hingga ejekan jersey residivis kian memperkeruh suasana. Pamor Juve yang beberapa tahun sedikit meredup mungkin membuat kebencian terhadap mereka sedikit berkurang. Tapi tetap saja mereka adalah satu dari sekian tim paling dibenci di dunia. Chelsea. Dominasi klub tradisional Inggris hancur seketika saat Roman Abramovich datang membawa tumpukan uang pada 2003. Chelsea mendadak berubah menjadi monster baru yang glamor dan haus kemenangan. Sejak saat itu, wajah Liga Inggris berubah total akibat kekuatan finansial tanpa batas yang mereka pamerkan secara vulgar di lantai bursa transfer. Chelsea adalah bukti nyata bahwa kejayaan bisa dibeli secara instan. Label klub penghambur uang membuat mereka menjadi sasaran kebencian kolektif dari para rival di seluruh dunia. Meski rezim pemilik lama sudah berakhir, dendam publik terhadap cara mereka meraih trofi tetap membara dan sulit untuk dihapuskan begitu saja. Data statistika membuktikan posisi mereka sebagai salah satu tim yang paling dimusuhi di Inggris. Keberhasilan Chelsea menguasai London lewat model bisnis yang dianggap asing membuat mereka terus dicap sebagai klub tanpa akar sejarah. Bahkan status mentereng mereka sebagai klub raksasa seringkali ditutup oleh sentimen negatif para pembenci setianya. Manchester City.
Setelah era Chelsea, giliran Manchester City yang mengacak-acak tatanan sepak bola Inggris lewat dana tak terbatas dari Timur Tengah. Di bawah kendali Pep Guardiola, mereka membangun dinasti yang sangat mengerikan. Keperkasaan City di lapangan membuat tim-tim besar lainnya seolah tak sanggup menghadapi kekuatan uang. Rekor 4 gelar beruntun membuat Liga Inggris sudah terasa bak Liga Petani dalam beberapa tahun kebelakang. Hal ini memicu rasa iri luar biasa dari para rival tradisional. Seiring bertambahnya trofi, jumlah pembenci mereka melonjak drastis karena dianggap telah merusak persaingan sehat di kompetisi paling bergengsi. Kombinasi Pep Guardiola dan modal raksasa Abu Dhabi dianggap sebagai perusak sepak bola. City terus mendapat label sebagai klub instan yang hanya bisa berjaya lewat pemain mahal. Meski kini masuk jajaran elit klub tersukses Inggris bahkan Eropa, City tetap dipandang sebelah mata sebagai raksasa tanpa jiwa oleh pembencinya. Arsenal adalah raksasa tradisional yang sudah lama menjadi sasaran kebencian di tanah Inggris. Gelar Invincible yang legendaris justru membuat Arsenal dipandang sebagai klub paling angkuh. Warisan sejarah langka ini bukannya menuai rasa hormat, tapi malah memicu dendam dari para rival yang muak dengan kejayaan masa lalu meriam Belanda. Setelah bertahun-tahun meredup, Arsenal bangkit di bawah Mikel Arteta. Namun kebangkitan itu selalu membawa ending yang tragis. 3 musim beruntun Arsenal kehilangan gelar. Kegagalan tersebut menjadi santapan empuk bagi para pembenci untuk terus melontarkan cercaan dan ejekan. Kebencian terhadap Arsenal seringkali bersumber dari kelakuan supporternya sendiri. Para Gunners dicap selalu berisik dan sombong di media sosial meski kenyataannya mereka masih puasa gelar. Gesekan panas dengan pendukung Manchester City beberapa tahun terakhir kian mempertegas posisi Arsenal sebagai salah satu tim yang paling tidak disukai saat ini. Paris Saint-Germain. Tahun 2011 menjadi awal lahirnya kekuatan baru yang merusak ekosistem sepak bola Prancis. Paris Saint-Germain mendadak menjelma menjadi mesin pemuas ambisi korporat Qatar lewat kucuran dana unlimited. Nasser Al-Khelaifi mengubah klub yang sebenarnya mediocre ini menjadi panggung penuh bintang berharga tak masuk logika dan akal sehat. PSG menjadi simbol kesombongan lewat cara mereka mengumpulkan bintang dunia secara ugal-ugalan. Nama besar seperti Neymar, Beckham, Ibrahimovic, hingga Messi didatangkan hanya demi mengejar gelar instan. PSG akhirnya dibenci karena dianggap menghalalkan segala cara demi dominasi yang sebenarnya penuh kepalsuan. Les Parisiens sukses menjajah Ligue 1 dan membunuh persaingan domestik lewat koleksi belasan gelar juara. Namun tumpukan uang itu sempat terlihat sia-sia karena kegagalan memalukan di panggung Eropa selama bertahun-tahun. Meski akhirnya meraih trofi UCL pada 2025, status sebagai klub penghancur tradisi sepak bola akan selamanya melekat pada mereka. Bayern Munchen. Sebuah liga harusnya menyajikan persaingan sengit dan kejutan yang mendebarkan. Namun realitas berjalan berbeda di Bundesliga. Kompetisi ini hanya seperti taman bermain bagi penguasa tunggal Bayern Munchen. Die Roten telah menghapus keseruan kompetisi di Bundesliga karena tak ada tim yang benar-benar mampu patahkan dominasi mereka. Koleksi 33 gelar juara menjadi bukti keangkuhan Bayern di tanah Jerman. Rival terdekatnya Dortmund bahkan tidak mampu mengumpulkan separuh dari total raihan trofi tersebut. Ketimpangan yang sangat jelas ini membuat pecinta sepak bola di seluruh dunia muak melihat satu klub yang terus-menerus memonopoli podium tertinggi tanpa henti. Kebencian publik memuncak karena cara Bayern dalam mempertahankan tahta yang dianggap licik. Mereka hobi mempreteli kekuatan lawan dengan membajak pemain bintang milik rival. Bayern selalu mencari cara supaya tak ada tim lain yang bisa menandingi mereka, tetapi juga membangun citra buruk di mata fans lain, terutama fans rival. Real Madrid. Real Madrid adalah penguasa sombong yang tak tertandingi di dunia. Koleksi trofi mereka yang melimpah justru memicu kebencian mendalam dari setiap sudut bumi.
Sebagai pelopor proyek Galactico, Madrid dipandang sebagai simbol keserakahan yang rela menghamburkan uang demi kejayaan instan. Di Spanyol, dendam terhadap Madrid berakar dari sejarah kelam bersama diktator Francisco Franco. Mereka dituduh menjadi alat propaganda penguasa untuk menindas rival dari daerah lain. Label klub pemerintah ini terus melekat dan menjadi alasan mengapa Los Blancos dipandang sebagai institusi yang penuh dengan keistimewaan yang tidak adil. Citra Madrid kian terpuruk akibat rentetan skandal terbaru, mulai dari drama Ballon d'Or 2024 hingga pemecatan Xabi Alonso. Meski memegang rekor 15 gelar Liga Champions, popularitas mereka yang masif justru membuat polarisasi pembenci semakin tajam. Status sebagai Raja Eropa kini makin ternoda oleh perilaku yang dianggap memuakan. Barcelona. Tak lengkap rasanya membicarakan Madrid tanpa menyeret Barcelona ke dalam daftar. Rivalitas El Clasico tidak hanya menciptakan animo, tapi juga perang antar fans terbesar di seluruh dunia. Sebagai raksasa dengan basis fans masif, Barcelona otomatis menjadi target utama kemarahan jutaan orang yang muak dengan dominasi mereka di panggung hijau. Prestasi mentereng Barcelona seringkali dianggap sebagai bentuk keangkuhan bagi para pesaingnya. Status mereka sebagai salah satu klub paling populer justru memicu gelombang antipati yang sangat besar. Bagi banyak orang, melihat Barcelona terjatuh adalah kepuasan tersendiri untuk banyak alasan. Skandal menjadi alasan paling banyak ditemui mengapa Barcelona banyak dimusuhi. Tuduhan bantuan wasit hingga kasus Negreira yang memalukan memperburuk citra klub asal Katalan ini. Faktanya, Barca tidak hanya dibenci fans rival mereka, Real Madrid, tetapi juga dibenci fans-fans lain di seluruh dunia. Manchester United. Daftar ini ditutup oleh Manchester United, raksasa yang paling gemar memancing kemarahan lawan. Kejayaan di bawah Sir Alex Ferguson membuat setan merah menjadi penguasa sombong yang sulit ditumbangkan. Tradisi juara itu justru melahirkan jutaan pembenci yang muak melihat mereka terus-menerus mengangkat trofi. Dengan jumlah fans mencapai lebih dari 200 juta orang, MU adalah magnet bagi perhatian dunia. Kepopuleran ini justru menjadi bumerang yang membuat mereka kian dimusuhi. Setiap gerak-gerik klub ini selalu menjadi pusat berita hingga menciptakan rasa jenuh luar biasa bagi para rival yang menganggap media terlalu berlebihan dalam memberitakan mereka. Frasa "nggak MU nggak makan" menjadi gambaran paling nyata, sindiran paling keras akan kebosanan fans rival. Sejarah dominasi mereka dianggap sebagai gangguan yang harus segera diakhiri oleh para pesaingnya. Meski MU sudah terjun ke jurang kenistaan, kehancuran dan berita buruknya selalu jadi berita paling dinanti orang-orang. Pada akhirnya, popularitas dan kebencian adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Semakin tinggi sebuah klub terbang, semakin kencang pula angin permusuhan yang menerjang. Itulah daftar klub paling dibenci versi Starting Level List. Terima kasih dan sampai jumpa.